Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang saat ini sedang melakukan kunjungan untuk memantau kesiapan atau persiapan arus mudik Lebaran 2022. Erick meninjau posko angkutan Lebaran, tepatnya adalah di Cikopo, saudara. Terlihat di layar Anda saat ini Erick Thohir bersama dengan perwakilan Kementerian Perhubungan meninjau jalannya arus mudik Lebaran di posko angkutan Lebaran Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Erick Thohir akan melihat langsung bagaimana angkutan yang membawa para pemudik Lebaran 2022 di posko pelayanan dan monitoring Cikopo. Beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah hadir di posko Cikopo. Sepertinya saudara, Erick Thohir akan melakukan koordinasi terlebih dahulu, atau Menteri BUMN ini, Erick Thohir akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan stakeholder lainnya. Terlihat di ruang rapat ini ada perwakilan dari Kementerian Perhubungan, ada juga pihak Jasa Marga sepertinya. Dan juga pers untuk tidak melebihi batas media yang telah ditentukan. Koordinasi terkait dengan sekali lagi kesiapan untuk angkutan yang membawa para pemudik Lebaran 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang terlibat pada saat itu mudik aman, mudik sehat ini. Dari berbagai instansi, apakah Kementerian Perhubungan, BUMN, kepolisian, tentu para pemerintah daerah. Saya alhamdulillah diberi kesempatan memantau tadi dari udara, yang memang saya merasakan pasti kegalauan yang di lapangan, ya, dan kompleksitasnya memang tidak mudah. Karena itu saya mau tepuk tangan dulu buat semua. Karena memang kalau kita lihat memang ekspektasinya luar biasa, karena memang sudah 2 tahun tidak mudik. Jadi kita hanya bisa memastikan. Izin Bapak, kami belum bisa mendengar suara dari Pak Menteri BUMN. Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika mengulang. Tadi tentu saya apresiasi luar biasa kepada semua yang ada di lapangan. Karena memang ini situasi yang tidak normal. Kita menghadapi mudik, istilahnya saya menggunakan mudik. Dan memang ya yang kita bisa lakukan begini Mas. Yang penting masyarakat lancar, kita berpuasa yang melakukan recording in progress. Ya, tentu tidak mudah, tapi ya inilah yang kita harus lakukan. Nah, tadi saya pantau dari negara awalnya lancar, tapi sudah di luar Jakarta ini terlihat sama. Di Merak juga seperti ini yang memang harus tolong kita jaga saja. Tapi tadi sepakat saya diskusi dengan Bu Anita dan tentu Pak Dirut, ya, Pak Suprapti. Ini yang lebih perlu diantisipasi juga setelah kita lakukan ini dengan baik. Nah, harus balik yang hanya 3 hari. Itu yang saya rasa jadi catatan khusus. Saya ucapkan terima kasih luar biasa. Semoga masyarakat juga mengerti kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita bersama. Dan kuncinya hanya satu, ya sabar. Ya, taat dengan sistem yang sudah diterapkan, aturan yang dilakukan, ya hanya itu. Selain itu, kami dari seluruh yang bergerak, yang melakukan perbaikan, apakah kemarin masalah solar, bensin, kita sudah dorong kemarin agar kuotanya dibongkarkan, jangan sampai nanti ada isu-isu lain. Mungkin dari saya itu, saya mungkin kita laporan singkat aja. Silakan dari tadi. Oh, Pak.
mohon izin yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Pak Adi, Pak Gajah, semua Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami melaporkan bahwa Saudara Menteri BUMN Erick Thohir saat ini sedang memberikan arahan kepada pihak terkait yang bertanggung jawab ataupun berperan dalam mudik Lebaran 2022 ini. Tadi Erick Thohir memberikan apresiasi begitu kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dalam arus mudik Lebaran 2022 ini. Meskipun tadi Erick mengatakan bahwa situasinya memang sulit, kalau kita lihat memang angka pemudik tahun ini diperkirakan memang jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2019 lalu, ada 85 juta pemudik diperkirakan menuju ke kampung halamannya. Angkanya 47% itu melalui jalur darat, dan ini juga sudah terlihat bagaimana kemacetan terjadi di sejumlah titik-titik krusial yang menjadi perhatian seperti di ruas tol, kemudian juga jalur arteri, dan juga kalau kita pantau dalam beberapa hari terakhir, dua pelabuhan seperti pelabuhan Gilimanuk Jembrane Bali dan juga pelabuhan Merak Banten yang menuju ke Lampung ini juga terjadi kepadatan penumpang. Bahkan kalau di Merak, informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi terjadi antrean sampai dengan 8 km untuk masuk ke dermaga ataupun masuk ke pelabuhan Merak. Antrian ini terjadi dari kilometer 90 sampai dengan kilometer 98 gerbang tol Pelabuhan Merak. Situasi-situasi ini memang berat tentunya, dan kesiapan pemerintah setelah mengizinkan mudik ini sudah dilakukan, atau persiapan ini sudah dilakukan oleh pihak terkait, polisi ataupun dari pihak perhubungan sudah mengatur bagaimana antisipasi yang dilakukan ataupun rekayasa yang dilakukan ketika terjadi antrian panjang ataupun terjadi kepadatan saat puncak arus mudik yang diprediksi sudah terjadi dari kemarin, kemudian hari ini, bahkan juga sampai besok pagi. Sekarang dengan sudah diantisipasi teman-teman jasa marga dan dari kepolisian, sehingga manakala di time itu diganti dengan kontraflow. Jadi ada capek. Kemudian dengan ini memang agak sedikit mengalami penurunan, Pak. Kenapa? Karena memang sekarang masyarakat sudah memang menunggu di jalan protokol sehingga menggunakan jalan arteri. Tetapi dengan diadakannya one way di jalan KM 47 sampai 414, karena one way-nya relatif diselenggarakan kemarin itu dari sore hari sampai pagi malam hari, sehingga aktivitas masyarakat itu sudah ada di rumah, dan hambatan samping seperti rumah makan, seperti pasar-pasar relatif sudah tidak ada, Pak. Namun demikian mungkin ini karena kalau one-way-nya di siang hari, maka hambatan terkait dengan pasar tumpah, aktivitas masyarakat itu akan mengalami masalah, tetapi antar kotanya tidak. Tapi begitu masuk perkotaan itu muncul hambatan-hambatan. Nah, bagi kota-kota yang perkotaan sudah memiliki ring dari seluruh kendaraan yang antar kota tidak perlu masuk ke dalam perkotaan. Itu saja yang laporan singkat. Nanti kami sudah sepakat dengan Pak Bakti, dapat di CP detail akan disampaikan oleh Pak Ibu. Demikian Bapak Menteri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat. Juga bulan
mohon izin Pak, saya singkat aja Pak ya. Data apa yang sudah terjadi dan memang ini sebenarnya data ini dari kamu simulasi Pak. Pak itu dari tadi kayak Mungkin begini, kita tidak usah terjebak detail mengenai data. ya, ya Pak. Tapi kan data-datanya sudah terlihat memang di luar ekspektasi. Ini barusan saya cek sama Bu Atika, pesawat terbang di mana 180% naik dibandingkan hari biasa. Artinya apa? Kan kemarin sejak awal kita mendorong alternatif tidak hanya melalui jalan tol, waktu itu sama Pak Menko, kita juga kereta api dan udara. Nah, udara itu dan kereta api di awal-awal ya kurang lebih 2 minggu lalu ya, itu masih 40%. Jadi masih ada sisa 60%. Nah, itu kita dorong. Nah, tetapi ya pada kenyataannya ternyata data yang tadi disampaikan ya memang melonjak lebih tinggi baik di udara dan darat. Di laut sendiri kita sudah coba lakukan penambahan kapal-kapal sama Pak Menko, saya sendiri ngecek Pelni. Ini yang lagi pusing di Merak sekarang ini. Ya, menambah solusi Pak Menko, makanya mohon maaf tidak bisa hadir di sini karena beliau bagi tugas sama saya. Nah, karena di sana juga ada isu-isu yang harus diselesaikan. Nah, jadi yang mungkin tadi kan mengenai jalur selatan sepertinya belum maksimal karena masih ada peraturan ya tempat-tempat untuk layanan umumnya, apakah toilet, makanan dan lain-lain. Nah sekarang saya rasa dengan situasi seperti ini, saya hanya saran nanti ya.